Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ananda semua? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu membaca doa ya. Tolong dipimpin ketua. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen ya. Wirda Milatul Hanifah. Hadir, Bu. Miftahul Jannah Tanjung. Hadir, Bu. Tiara Indriani. Ya, Bu. Adelia Ananda. Hadir, Bu. Jadi materi kita pada hari ini tentang sistem gerak manusia. Adapun tujuan kita mempelajari materi tersebut agar kita mengetahui keterkaitan antara struktur fungsi dan proses pada sistem gerak manusia, macam-macam tulang dan persendian, cara pembentukan tulang dan fungsi tulang sebagai alat gerak pasif. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya membentuk suatu kesatuan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tulang merupakan alat gerak pasif dan otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan sendi merupakan penghubung antar tulang dalam tubuh. Tulang adalah keras dan kaku yang membentuk rangka dalam. Fungsi tulang antara lain yang pertama yaitu menegakkan atau menopang berdirinya tubuh. Yang kedua memberi bentuk tubuh. Yang ketiga melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak seperti otak, jantung, paru-paru, dan mata. Yang keempat tempat melekatnya otot-otot rangka. Yang kelima tempat pembentukan sel-sel darah merah. Secara garis besar, tulang penyusun tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak sebagian besar tersusun atas tulang pipi yang merupakan pembentuk kepala. Yang kedua, tulang anggota badan. Tulang anggota badan terdiri atas tulang rusuk dan tulang dada, tulang belakang, serta tulang panggul. Tulang anggota badan berfungsi untuk melindungi organ-organ penting tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, lambung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini terdiri dari 2 macam, yaitu anggota gerak atas, yaitu tangan, dan anggota gerak bawah, yaitu kaki. Jelas tampak pada namanya, tulang anggota gerak berfungsi sebagai kita dapat melakukan pergerakan. Berdasarkan jenisnya, tulang itu dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama yang Ibu jelaskan tulang rawan ya. Ciri-ciri dari tulang rawan yang pertama, dibentuk oleh kondrioblast atau sel pembentuk tulang rawan. Yang kedua dihasilkan kondrosit, yaitu sel-sel tulang rawan. Yang ketiga metrik berupa kondrin yang tersusun atas serabut kolagen, kalsium, fosfor, dan bikarbonat. Yang keempat, tidak terdapat osteoklas, dan yang terakhir tidak terdapat sistem Havers. Tulang rawan itu memiliki 3 jenis, yaitu tulang rawan hialin, fibrosa, dan elastik. Yang kedua, tulang keras. Ciri-ciri tulang keras yang pertama dibentuk oleh osteoblast, yang kedua dihasilkan oleh osteosit, yang ketiga metrik berupa kalsium karbonat dan kalsium fosfat, yang keempat terdapat osteoklas, dan yang terakhir terdapat sistem Havers. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa,
tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Yang pertama itu tulang pipa. Tulang pipa itu berbentuk pipa yang memanjang dengan bagian tengah yang berlubang. Contoh tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Yang kedua, tulang pendek. Berbentuk pendek yang bersifat ringan dan kuat. Meskipun pendek, tulang pendek dapat menahan beban yang cukup berat, contohnya tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, telapak kaki, dan tulang ruas belakang. Yang ketiga, tulang pipi. Berbentuk pipi seperti pelat, contohnya tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Tulang ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang, contohnya dan tulang ruas belakang. Tiara, coba kamu sebutkan fungsi dari tulang yang telah Ibu jelaskan tadi. Baik, Bu. Nah, jadi fungsi tulang adalah yang pertama, menegakkan menopang berdirinya tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak seperti otak, jantung, paru-paru, dan mata. Yang keempat, tempat melekatnya otot-otot rangka. Dan yang terakhir, membentuk sel darah merah. Sekian, Bu. Bagus sekali ya, Tiara. Jadi dari penjelasan Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Silakan, Wirda. Nah, jadi saya ingin tanya, Bu, kenapa tulang paha berbentuk tulang pipa dan bukan tulang pipi ya, Bu? Nah, pertanyaannya bagus ya, Wirda. Jadi, mengapa tulang paha berbentuk tulang pipa dan bukan tulang pipi? Karena bentuk tulang yang seperti pipa lebih kuat daripada bentuk tulang yang lain. Sampai sini paham, Wirda? Paham, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Wirda. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan, Mita. Jadi di sini saya ingin bertanya, Bu. Apakah tulang itu merupakan komponen hidup dalam tubuh kita? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya, Mita. Nah, pertanyaan yang bagus ya, Mita. Nah, tentu saja tulang merupakan komponen hidup dalam tubuh kita karena tulang itu dapat tumbuh atau bertambah besar dan panjang. Terus tulang dapat berkembang atau mengalami osifikasi dan tulang memerlukan makanan atau nutrisi. Bagaimana, Mita? Paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Mita. Ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Sebelum Ibu sudahi pertemuan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberikan pemaparan sedikit tentang materi kita hari ini yang telah dipahami? Saya, Bu. Silakan, Adel. Baik, Bu. Nah, jadi yang sudah saya pahami tentang materi kita hari ini adalah alat gerak pada manusia, yaitu alat gerak aktif dan pasif, di mana alat gerak pasif ini berupa tulang dan aktif berupa otot. Kedua alat ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membentuk aktomiosin sehingga dapat bergerak. Maka otot memiliki sifat yang lentur untuk kontraksi dan reaksi. Dan sekian pemaparan dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Adel. Bagus sekali pemaparannya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti Ibu akan share di WA grup kita untuk tugas hari ini yang akan dikumpulkan minggu depan ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.